Hi vlog, welcome to my guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Cesar Farnopus dengan NPM 1821020280 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara kelas C. Di sini saya akan membuat video presentasi mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yongki Pradipta MHI. Kali ini materinya tentang kewarisan dalam Islam. Pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan, yang lebih tepat adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris. Menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Secara bahasa, kata waratsa asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah, hukum kewarisan Islam ditetapkan. Secara bahasa, kata waratsa memiliki beberapa arti. Yang pertama, mengganti Quran surat Al-Naml. Yang kedua, memberi Quran surat Al-Zumar. Yang ketiga, mewarisi Quran surat Maryam. Poin selanjutnya ada dasar hukum. Firman Allah SWT Quran surat An-Nisa ayat 7 yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Quran surat An-Nisa ayat 11, Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian pusaka untuk anak kalian, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya, orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sur Tirmidzi, artinya
telah menceritakan kepada kami. Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami. Uhaib telah menceritakan kepada kami. Ibnu Taus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah bagian faraid atau warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi waris lelaki yang paling dekat nasabnya. Hadis Nabi dari Usmah bin Zaid menurut riwayat Imam Muslim artinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan inilah adalah lafaz Yahya. Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Usman dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi SAW bersabda, seorang muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim. Berikutnya, rukun dan syarat nikah. Rukun dan syarat waris. Rukun mewaris. Yang pertama, muwaris, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia, baik meninggal dunia secara hakiki atau karena keputusan hakim dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab. Yang kedua, maurus, yaitu harta peninggalan si mati yang akan dipusakai setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta pusaka disebut juga miros, irs, turos, dan tarikah. Yang ketiga, waris, yaitu orang yang akan mewarisi, yang mempunyai hubungan dengan si mewaris, baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan atau perkawinan. Syarat-syarat mewarisi. Waris mewarisi itu menyangkut harta benda dan sebagaimana kita ketahui, harta benda itu mempunyai pemilik, jadi terdapat hak pemilik yang penuh. Sekarang, dengan jalan waris mewarisi itu akan terjadi peralihan, perpindahan hak pemilikan atau hak milik. Oleh karena itu, untuk terjadi waris mewarisi di sini menurut hukum Islam terdapat syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mewaris atau orang yang meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris yang masih hidup. Yang ketiga, hubungan kewarisan yang sah. Berikutnya, sebab-sebab timbulnya kewarisan dalam Islam. Seorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 3 hal, yaitu 1. Sebab hubungan kerabat atau nasab, 2. Perkawinan, dan yang ketiga, wala, pemerdekaan budak. Adapun pada literatur hukum Islam lainnya disebutkan ada 4 sebab hukum seseorang dapat menerima harta warisan dari seorang yang telah meninggal dunia, yaitu yang pertama perkawinan, yang kedua kerabatan atau nasab, yang ketiga wala, kemerdekaan budak, dan yang keempat hubungan sesama Islam. Yang selanjutnya, hilangnya hak waris mewarisi. Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut: 1. Perbudakan, 2. Pembunuhan, 3. Berlainan agama. Baiklah, sekian dan terima kasih materi yang saya jelaskan. Bila dari pengucapan saya banyak salah dan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.